Ada perang yang tidak bisa diubah, yaitu makin lama perang itu makin tidak ada pemenangnya, dan makin tidak ada pemenangnya makin brutal perang itu, karena tidak jelas siapa pemenangnya. Maka masing-masing akan mengeluarkan seluruh amunisinya dan senjata pemusnah masalahnya dan seterusnya, dan itu yang mereka khawatirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kupas, kita bertemu kembali di channel ini setelah mungkin sekitar 2 pekan kita tidak bersama-sama membicarakan tema-tema yang aktual di channel ini, karena kebetulan kami pindah lokasi taping, sehingga perlu ada persiapan kembali untuk memulai obrolan kita di channel yang kita cintai ini. Baik para pemirsa sekalian, pada kali ini kami akan berbincang dengan Ustadz Musa tentang perang Rusia dan Ukraina yang kita tahu pada 24 Februari Rusia melakukan aksi militer di Ukraina, dan orang banyak mengkhawatirkan bahwa perang tersebut akan meluas dan melibatkan lebih banyak pihak karena ada proksi-proksi dari kedua negara, dan kekhawatiran itu berujung pada kecemasan juga yang lebih besar, yakni adanya perang dunia ketiga yang tentu saja kita tidak ingin saksikan itu terjadi. Baik para pemirsa dan Ustadz Musa, banyak analisis yang menyampaikan tentang apa alasan sebenarnya atau apa yang memicu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk melakukan atau mengeluarkan keputusan melakukan operasi militer atas Ukraina. Dan di sisi yang lain ada pihak yang mengecam langsung tanpa harus melihat apa alasan atau dalih Putin dikecam karena bagaimanapun invasi atau operasi militer atas tanpa provokasi menurut mereka, atau apapun provokasinya tetap operasi militer. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa melihat perang Ukraina dan Rusia ini? Ya, pada prinsipnya kita sebagai manusia pasti menentang perang ya. Kadang-kadang kita secara instinktif mengatakan bahwa semua perang itu salah. Memang iya. Tetapi kan kita tidak bisa melihat salah satu pihak yang bersalah. Karena perang itu juga terjadi karena adanya sebab musabab. Dan semakin objektif kita melihat perang, sebab musabab perang atau casus belli, maka semakin jernih kita bisa menghentikan perang itu atau memediasi atau mengakhiri atau memberikan resolusi terhadap perang itu. Nah, ini juga salah satu hal yang penting dalam melakukan kajian tentang perang ya. Jelas tidak ada orang setuju perang. Saya kira kita semua tidak setuju tentang perang itu, tidak setuju juga atas operasi militer Rusia di situ. Orang berakal, orang bermoral pasti tidak setuju. Cuman tanpa melihat sebab musabab, kronologi dan latar belakang, kita menghakimi salah satu pihak, akibatnya kita justru menjadi bensin atas kobaran api perang, bukan mencari solusi, dan itu akhirnya kita menjadi bagian dari orang yang menyulut perang. Jadi menyatakan atau menghakimi Rusia sebagai bersalah itu bisa jadi justru akan memperpanjang perang ini dan jatuh korban-korban yang tidak berdosa, dan kerusakan akan semakin besar. Oleh sebab itu kita harus mencoba untuk melihat secara objektif. Jadi forum ini bukan sedang menghakimi salah satu pihak, dan juga bukan menyetujui operasi militer itu. Tidak ada orang setuju dengan suatu operasi militer yang korbannya akan begitu banyak dan kerusakannya begitu besar. Nah, oleh sebab itu kita mencoba untuk melihat versi Rusia, karena sayangnya ya kemunafikan Barat ini terlihat dari apa yang terjadi belakangan ini terhadap Rusia. Jadi Rusia yang ingin menyampaikan versinya sekarang justru disensor secara ketat oleh Barat. Jadi raksasa-raksasa IT dunia seperti Twitter, Facebook,
dan lain sebagainya, kalau tidak salah juga Google dan semua media raksasa industri informatika ini telah menghentikan jasa layanannya di Rusia. Dalam rangka apa katanya? Dalam rangka untuk menghentikan Rusia menyebarkan propagandanya. Malah ini suatu hal yang aneh. Bukankah Anda Barat ini selalu mengecam ketika suatu negara seperti misalnya Korea Utara atau Cina melarang warganya. Yang disebut propaganda itu yang keluar dari negara non Barat atau musuh Barat. Oleh sebab itu ketika misalnya terjadi gerakan apa yang disebut sebagai gerakan reformasi atau gerakan protes terhadap pemilu Iran tahun 2009 dan kemudian Iran menghentikan layanan sejumlah media sosial, diprotes oleh Barat. Kenapa ditutup? Kenapa dimatikan? Kenapa Twitter di-off-kan? Kenapa sekarang justru negara Barat, Twitternya sendiri, perusahaan Twitter, perusahaan Facebook itu justru menghentikan layanannya agar menurut mereka Rusia tidak bisa menyampaikan propagandanya. Loh, propaganda yang Anda sebut propaganda itu kan versi Rusia dari apa yang terjadi di lapangan. Dan apa yang keluar dari media-media Barat atau pejabat-pejabat Barat bukan propaganda, itu fakta. Bukan propaganda. Dan di sini ironi atau kemunafikan tertingginya gitu ya. Padahal tanpa mendengar versi lain, Anda juga tidak tahu apakah menghentikan salah satu versi ini akan menyebabkan Anda mendapatkan versi sakral dan wahyu Tuhan tentang suatu peristiwa. Kan tidak juga. Justru dengan kita mendengar versi lain, kita bisa tahu dan lebih bijak untuk supaya menjaga perdamaian atau menginisiasi upaya perdamaian, kan begitu. Jadi ini yang terjadi justru kebalikan dari apa yang dilakukan Barat ketika mereka ingin adanya suatu guncangan di dalam negara, melarang atau ketika negara misalnya seperti Suriah ketika terjadi pemberontakan tahun 2011, 2012 itu media sosial di off-kan, dimatikan, disensor dan lain sebagainya. Seluruh dunia protes. Kenapa Suriah melakukan itu? Itu juga ketika Iran mengalami gejolak tahun 2009 akibat pemilu yang dipersengketakan, juga mematikan jasa-jasa layanan ini, mereka marah. Tapi sekarang sebaliknya, mereka memperlakukan itu terhadap Rusia tanpa Rusia mematikan. Jadi Rusia kan ingin menyebarkan informasinya ke seluruh dunia. Oke. Sekarang kita bicara tentang versi Rusia dulu. Mengapa dia melakukan operasi militer? Pertama, Rusia itu sebagai negara terbesar di Eropa, minimal daratannya, dan juga dari segi bobot militer, bobot sumber daya alamnya dan lain sebagainya, atau adidaya Eropa, merasa bahwa sejak runtuhnya Uni Soviet itu NATO ini terus melakukan ekspansi, dan ini mengkhawatirkan bagi Rusia karena Pakta Warsawa sudah tidak berlaku lagi. Jadi harusnya ketika tidak ada Pakta Warsawa sudah dibubarkan. Dan itu pernah ada percakapan dan bisa di Google itu antara Boris Yeltsin dengan Bill Clinton ketika itu untuk mengakhiri perang dingin dengan di satu sisi membatalkan Pakta Warsawa, di sisi lainnya membubarkan NATO. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. NATO ini mengembangkan sayapnya dan mengekspansi wilayah ex Uni Soviet. Nah, kita bicara misalnya pada tahun persisnya 2006 ya, sejumlah negara mengalami apa yang disebut sebagai revolusi Blue-Drew, ya, Color Revolution, yang menggulingkan pemerintahan yang ada dua opsi, pemerintahan yang pro Rusia atau pemerintahan yang netral, digulingkan melalui suatu revolusi dalam tanda petik dalam rangka dijadikan sebagai rezim atau pemerintahan pro Barat. Lalu pada tahun 2000, sebelum itu 2004 Romania dan sejumlah negara Baltik masuk ke NATO, dan ini tentu menyebabkan ketika itu pimpinan Rusia marah besar dan menyatakan bahwa ini tidak bisa diterima karena negara ini sebetulnya adalah negara ex Uni Soviet. Lalu 99 pada 99 sejumlah negara jadi mundur lagi ya. Jadi 99 sejumlah negara seperti Polandia, Hongaria masuk ke NATO. Lalu 2004 Romania dan negara-negara Baltik masuk ke NATO. Nah, itu waktu itu sudah protes keras Rusia.
Kemudian 2008 diwacanakan di Brussels untuk Georgia dan Ukraina bergabung dengan NATO, dan ketika itu Vladimir Putin sudah memberikan ultimatum bahwa ini tidak akan bisa terjadi. Ini adalah garis merah yang tidak mungkin Anda bisa lewati lagi. Saya kira sejak itu Barat berupaya untuk memanas-manasi situasi. Jadi alih-alih mereka membubarkan NATO karena tidak ada lagi perang dingin dan Rusia seharusnya bukan lagi ancaman karena tidak ada blok Rusia atau blok Uni Soviet, alih-alih melakukan itu justru menghidupkan semangat NATO dan menjadikan NATO itu sebagai musuh dari Rusia. Sampai kemudian kita melihat bahwa apa yang terjadi di media Barat juga menunjukkan bahwa Vladimir Putin ini adalah musuh, ya. Selain China, selain Tiongkok, musuh Barat itu adalah Putin dan Rusianya, gitu ya. Maka kalau kita lihat misalnya propaganda media Amerika, terutama ketika Donald Trump terpilih sebagai presiden, kita ingat kelompok Demokrat ini, mereka kan umumnya menguasai media, itu bilang bahwa kemenangan Donald Trump ini adalah karena dukungan cyber war atau cyber machine, ya, ada dari dukungan Rusia, ya, dukungan mesin cyber, atau yang lebih telak lagi adalah Vladimir Putin menginstal Trump di Amerika Serikat, dengan cara-cara mempermainkan voting dan lain sebagainya lah. Wow, itu teori konspirasinya sangat banyak sekali. Nah, ini kan menyebabkan Putin ini merasa bahwa saya ini berarti dianggap sebagai musuh, masa mau mengintervensi sejauh itu. Selain itu juga Amerika itu mulai menjanjikan negara yang dekat dengan semula dekat dengan Rusia, menjanjikan berbagai hal agar dia bisa join ke blok Barat dan bahkan join ke NATO dan Uni Eropa, gitu ya. Jadi ada provokasi atau agitasi yang dilakukan oleh Barat, dalam hal ini terutama Amerika, untuk menyebabkan negara-negara yang semula katakanlah kalaupun tidak pro Rusia, netral, itu untuk bergabung bersama Barat dan Eropa dan NATO pada akhirnya. Maka terjadilah apa yang terjadi pada 2008 dengan Georgia, di mana 2014 ya, terjadi kudeta pemerintahan sah Ukraina yang kemudian menyebabkan operasi militer pertama Rusia ke Ukraina untuk merebut Crimea. Ya, masih ingat kita ya kan, ada pemberontakan di situ dan kemudian Rusia merebut Crimea. Nah, dari situ Barat semakin, NATO dan Barat dan Amerika ini semakin menggenjot Ukraina untuk melakukan pendekatan yang lebih serius lagi dan dijanjikan macam-macam. Akhirnya pemerintahan sah yang yang semula pro Rusia itu digulingkan dan majulah Volodymyr Zelensky, dan sebelum dia orang yang pro Barat, dan kemudian menjadikan situasi Ukraina sejak itu memanas terus. Dan kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Rusia ini jauh lebih realistis ketimbang apa yang dilakukan oleh Amerika selama minimal 3 dekade terakhir ini di berbagai negara di dunia atas nama ancaman kepentingan nasional atau ancaman terhadap keamanan nasional. Mereka telah menginvasi negeri non jauh di Vietnam, negeri yang jauh di Afghanistan, negeri yang jauh di Irak dan lain sebagainya. Sementara Rusia menginvasi, kalaupun kita menggunakan bahasa yang sama, itu sebuah negara yang berbatasan dan hendak bergabung dengan blok, ya, bukan satu negara tapi blok yang selama ini bertegang dengan Rusia. Dan itu saya kira justifikasi yang secara normal itu bisa kita katakan sebagai hal yang wajar di mata Rusia. Karena Rusia merasa bahwa NATO ini bukannya menyusup, justru mengembangkan sayap terus, mulai mencaplok wilayah-wilayah atau menggabungkan wilayah-wilayah yang sebelumnya netral. Nah, sekarang apa sih yang diminta oleh Rusia dari sejak beberapa tahun yang lalu, dan ini kita bisa baca di media. Sebenarnya Rusia itu kan minta sebuah pemerintahan yang netral di Kiev, yang tidak pro Barat tapi juga tidak harus pro Rusia. Netral saja sudah cukup.
dan itu berarti akan menjamin keamanan Rusia dari sebuah ancaman dari NATO atau yang lain sebagainya. Ya, memang sangat aneh kalau NATO itu tidak bubar bersamaan dengan bubarnya Pakta Warsawa. Betul. Karena memang sudah tidak relevan lagi NATO itu, karena keberadaannya itu konsekuensi dari adanya Pakta Warsawa, dan begitu juga Pakta Warsawa konsekuensi dari keberadaan NATO. Jadi begitu yang satu bubar, sebenarnya yang lain bubar. Ataupun kalau mau diteruskan, oke lah begini. Pertanyaannya sebenarnya itulah kalaupun mau diteruskan itu kan hak mereka. Nah, tapi mengapa ekspansi NATO ini ditakuti sama Rusia? Karena kan mau masuknya NATO atau tidak itu kan hak sebuah negara seperti Ukraina gitu. Ya, persoalannya adalah karena doktrin NATO itu doktrin yang dibangun ketika dia vis-a-vis atau berhadapan dengan blok Uni Soviet kan. Sehingga kalau doktrin ini masih ada, berarti tidak ada dong yang namanya pengakhiran perang dingin. Dan terbukti sekarang. Semula yang diharapkan dari jatuhnya Uni Soviet itu berakhirnya perang dingin, ternyata hari ini kita menyaksikan perang dingin itu menjadi perang panas. Ini sudah bukan lagi Cold War, ini Hot War. Jadi yang semula perang dingin itu mengandalkan soft power, sekarang sudah mulai mengandalkan hard power. Dan ini sebenarnya yang ditakutkan oleh Rusia. Artinya jangan sampai tercipta suatu perang. Nah, anehnya, ya itu tadi saya bilang, alih-alih NATO itu menangkap keprihatinan atau kekhawatiran Rusia ini secara serius, justru malah pelan-pelan ya dari 99 negara-negara ini satu demi satu yang semula tidak semula katakanlah blok Uni Soviet, alih-alih dibiarkan sebagai negara-negara netral, justru diajak bergabung, bahkan bergabung ke Uni Eropa. Nah sekarang Anda lihat, kalau Polandia yang sudah berbatasan dengan Ukraina ini ngeblok dan menjadi bagian dari NATO, Ukraina kan sebentar lagi. Nah kalau Ukraina ngeblok ke NATO dan kemudian katakanlah NATO mengumumkan no-fly zone atau misalnya ada satu sanksi terhadap Rusia, apa yang akan terjadi dengan Rusia akan terkurung di wilayah, meskipun wilayah Rusia itu sangat luas ya, daratannya terluas di dunia jauh dibandingkan dengan semua daratan lain di dunia. Tetapi kan itu akan menyebabkan Rusia ini terkurung. Atau juga mungkin soal rudal-rudal yang ditempatkan di Ukraina. Polandia yang sebelum itu. Nah, jadi juga dan itu kan concern yang sebetulnya sudah dinyatakan dalam berbagai pernyataan Vladimir Putin bahwa tidak bisa Anda menempatkan rudal-rudal pertahanan itu di sini. Anda mau bermusuhan dengan siapa? Kan gitu. Ini kan pertanyaan. Apakah Anda menganggap Rusia ini sebagai musuh? Nah, di sisi lain Rusia kan mencoba untuk mencari celah supaya bisa masuk ke dalam blok barat lah, katakan bersahabat dengan barat. Ternyata tidak bisa. Ya, Rusia masih dianggap sebagai musuh. Nah inilah mentalitas perang dingin ini kini mengakibatkan terjadinya apa yang terjadi di Ukraina kalau menurut saya. Nah di samping juga ada concern politik lokal atau geopolitik yang setempat seperti sejumlah etnik Rusia di Donetsk dan Luhansk yang dikatakan sedang mengalami diskriminasi sebagai minoritas, dan Putin telah menyampaikan itu ke pemerintahan Kiev, tapi ternyata Kiev tidak menanggapi, justru menganggap mereka sebagai pemberontak dan lain sebagainya. Dan hilangnya komunikasi antara Kiev, Volodymyr Zelensky dengan Vladimir Putin ini akibatnya jalur komunikasi yang buntu ini tadi, dan tidak adanya mediasi yang serius mengemukakan concern kedua belah pihak. Akibatnya terjadilah apa yang terjadi. Saya kira saat ini Putin sudah tidak punya pilihan lain gitu. Menurut saya. Baik juga Ukraina tidak punya pilihan lain kecuali melawan kan gitu. Tetapi yang menciptakan dilema ini siapa? Kalau menurut saya yang menciptakan dilema ini adalah kekuatan yang selama ini menggerogoti keamanan nasional Rusia, dan juga menggerogoti faktor-faktor geopolitik di kawasan itu, yaitu mau mengurung Rusia, mengecilkan Rusia. Karena kalau Anda lihat Laut Hitam, hampir semua di wilayah Laut Hitam itu blok NATO. Ada yang paling besar itu Turki, ada Georgia, ada macam-macam. Nah ini kan mengakibatkan ibarat sleeping with enemy ya, Moldova, ya kan.
Nah, kalau kita lihat peta itu, kita lihat bahwa concern Rusia itu bukan concern yang diada-ada atau dibuat-buat, ya, concern yang nyata. Karena apa? Rusia negara besar dengan kekayaan sumber daya alam yang terbesar di Uni Eropa yang sudah mengalami sejumlah sanksi loh Pak. Jangan lupa pada kejadian 2014 ketika Rusia melakukan operasi militer dan akhirnya menganeksasi Crimea, Rusia itu juga mengalami sanksi dari Uni Eropa yang cukup serius, sanksi yang kurang lebih tidak sebesar sekarang, tidak semaksimal sekarang lah ya, tapi sanksi yang juga besar, termasuk misalnya penghentian pembelian migas dari Rusia, terutama gas. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rusia. Sebetulnya kenapa sih tidak menjadikan Ukraina itu sebagai negara netral aja lah, nggak usah ditarik ke sana, nggak usah ditarik ke sini, sehingga kedua belah pihak merasa aman. Ada Ukraina di situ, toh sebelahnya Ukraina itu kan Polandia. Nah, jadi kalau saya melihat ini seorang Putin yang pastinya mengerti catur, dia akan tahu bahwa ini sudah merangsek masuk ini pion-pion ini, dan ini pion-pion bisa suatu saat menjadi front line dari suatu serangan. Tadi ya, doktrin NATO itu belum berubah. Doktrin NATO apa kalau bukan pertahanan bersama untuk suatu musuh bersama? Kan doktrinnya pertahanan bersama untuk musuh bersama. Musuh bersamanya ketika itu Uni Soviet. Nah, ketika Uni Soviet tidak ada, mengapa doktrin musuh bersama ini masih ada? Musuh bersamanya siapa? Memang kemudian diciptakan musuh-musuh bersama yang dari mulai tahun 2000 muncul itu, misalnya Al-Qaeda, akhirnya NATO menginvasi Afghanistan, diciptakan Saddam Hussein, akhirnya NATO juga ikut serta dalam koalisi untuk menginvasi Irak, dan kita tahu tragedi yang sangat luar biasa dari dua invasi itu saja. Juga kemudian diciptakan Bashar al-Assad, NATO lagi ikut serta dalam invasi ke ofensif ke wilayah Suriah, tragedi lagi kemanusiaan, kemudian diciptakan lagi seorang yang namanya Gaddafi sebagai musuh bersama. Akhirnya NATO ini kan kerjaannya terlihat sekali sebagai sebuah, bukan suatu pertahanan kolektif ya, tetapi penyerangan kolektif. Jadi doktrinnya itu justru ofensif terhadap wilayah-wilayah di negara atau negara-negara berdaulat lain. Dan itu yang berlangsung saya lihat. Ya, ini kan bagaimanapun kita tidak bisa ingkari adalah bahwa NATO dan Uni Eropa itu langsung melakukan sanksi terhadap Rusia. Ya, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat melancarkan sanksi kepada Rusia, dan bahkan ada wacana-wacana untuk mengirimkan jet-jet tempur ke Ukraina untuk membantu Ukraina. Apakah justru bagaimana nanti perkembangan selanjutnya kalau itu terjadi, dan itu kan artinya sudah perang yang lebih besar. Iya. Dan kita tahu kalau sebuah negara NATO diserang, misalkan Polandia nih bantu Ukraina kirim jet, lalu Polandia diserang, itu berarti semua NATO harus, karena kan terikat dengan fakta. Iya, oleh sebab itu saya kira 2 pekan lalu atau mungkin kurang lebih ya, beberapa hari setelah invasi, jadi sepekan setelah invasi itu, jadi sekarang invasi kan masuk ke hari ke-17 lah ya, hari ke-10 itu kalau tidak salah atau hari ke-7-8 gitu. Vladimir Putin, presiden Rusia, kan sudah menyatakan bahwa dia tidak akan segan untuk mengaktifkan, dan dia sudah meminta mengaktifkan apa yang disebut sebagai senjata deteren, yaitu senjata nuklir, dan dia tidak segan untuk menggunakan itu dalam rangka mempertahankan negaranya. Dan ini sebuah sinyal paling kuat pasca perang dingin tentang potensi perang nuklir. Dan perang nuklir ini bukan perang yang istilahnya 1-2 pihak, 3 pihak, 3 negara, 1 kawasan, 2 kawasan yang akan terdampak, tapi seluruh dunia termasuk kita di Indonesia pasti terdampak dengan ini. Bahkan operasi militer Rusia ini juga akan berdampak kepada kita, karena kita lihat itu harga minyak dari di bawah 80 atau 60, 70 beberapa bulan yang lalu, sekarang sudah ke angka 140 atau 139 US dollar, dan itu perlahan-lahan tapi pasti akan berdampak.
juga kita jangan lupa bahwa Rusia dan Ukraina ini dua negara dengan produsen agriculture terbesar di Eropa ya, dan supplier bahan pangan ke wilayah Eropa dan juga pada akhirnya ke dunia. Nah, aktivasi apa yang disebut sebagai senjata deteren atau senjata nuklir oleh pihak Rusia ini tidak bisa dianggap sebagai remeh. Nah, provokasi dari NATO apapun itu, kemarin masih sampai sekarang ini kita masih mendengar bahwa NATO menolak permintaan dari Volodymyr Zelensky untuk menerapkan no-fly zone atau zona larangan terbang bagi pesawat-pesawat Rusia, karena itu berarti kalau pesawat Rusia terbang harus ditembak, dan kalau pesawat Rusia ditembak berarti Rusia akan membalas. Nah, selain itu kita lihat ya, operasi militer ini kan mengakibatkan sanksi bertubi-tubi terhadap Rusia. Rusia belum balas ini. Rusia juga punya kartu. Ya, Rusia bukan negara yang tidak bercatur di sini. Di antaranya adalah sampai sekarang suplai gas masih dipertahankan. Masih dipertahankan, tapi itu kan bisa berakhir dan itu kan sedang berhitung Rusia. Kalau dia hentikan suplai gas ke Eropa, apa yang akan terjadi dengan Eropa? Apakah Eropa bisa menggantikan alternatif sumber daya bahan bakarnya ini dari tempat lain? Nah, ini yang sedang dipertanyakan oleh banyak pengamat. Saya kira mereka belum punya alternatif. Mereka meminta sampai ke Venezuela. Jadi ini yang lucu adalah Amerika kemarin itu secara terang-terangan meminta kepada Venezuela untuk ikut mendongkrak atau memompa minyaknya agar suplai minyak dunia tetap stabil karena terhentinya suplai minyak dari Rusia. Ini saya kira hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa Amerika yang terlihat gagap dalam menghadapi situasi ini. Mengapa begitu, Pak Irman? Kita melihat ya, Irak temannya Rusia dihabisin, Rusia nggak memberikan sanksi apa-apa, tidak mendukung Irak ketika itu dengan senjata. Afghanistan dilakukan invasi besar-besaran berlangsung selama bertahun-tahun, padahal Afghanistan tidak jauh dari Rusia, berbatasan. Tidak juga Rusia bergerak, artinya Rusia tutup mata lah gitu ya. Nah, rupanya ini membangkitkan selera ekspansionis dan selera imperialis Amerika untuk mencoba untuk bermain dengan beruang putih ini, gitu kan. Nah, kali ini Rusia main beneran gitu kan, melakukan invasi atau operasi militer di Ukraina, dan Amerika, NATO terlihat tidak bisa melakukan apa-apa kecuali melakukan sanksi. Ya. Mengapa Amerika dan Uni Eropa melakukan sanksi bertubi-tubi? Karena mereka bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Karena kejadian ini adalah ulah dia. Sementara hal yang sama tidak dilakukan oleh Rusia ketika Amerika menginvasi Afghanistan, Amerika dan konco-konconya menginvasi Irak. Kan Rusia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena Rusia tidak merasa bertanggung jawab atas nasib Afghanistan, atas nasib Irak. Jadi sanksi itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa mereka bersalah itu kan? Merasa bersalah. Kalau tidak, mengapa mereka melakukan sanksi secepat itu terhadap Rusia, yang kita tahu Rusia bukan negara kecil lah, bukan negara yang tanpa kartu-kartu, bukan negara yang tidak punya power atau leverage untuk dimainkan. Dia punya power untuk dimainkan. Kalau menurut saya reaksi cepat dan keras, minimal dengan sanksi ini, menunjukkan bahwa Amerika dan NATO itu merasa bertanggung jawab atas nasib Ukraina yang selama ini kalau kata orang Jawa dikelitiki ya, di iming-iming macam-macam, jadi digeli-geliin biar berlagak seperti Rusia lain gitu. Padahal ini kan sebetulnya jebakan Batman yang mengakibatkan, dan tidak sedikit pengamat yang mengatakan seperti itu. Seperti yang sering saya kutip itu adalah John Mearsheimer, seorang profesor di bidang hubungan internasional dan hukum internasional dari Amerika, yang terang-terangan dia mengatakan begitu. Bahkan Tulsi Gabbard ya, salah seorang senator, congressman ya, yang calon presiden juga pada 2020, dia juga mengatakan terang-terang bahwa Amerika selama ini yang memang colek-colek ke Ukraina ini biar memasang badan melawan Rusia, jadi menjadikan Zelensky ini sebagai lawannya Putin. Nah, Putin kan tahu itu, dan dia harus
menunjukkan lah bahwa ini tidak bisa dilanjutkan permainan proksi gitu. Nah, Rizat, ini kita tinggalkan dulu soal perang. Bagaimanapun perang itu sudah terjadi sekarang, faktanya begitu. Kita coba beralih ke respon masyarakat dunia. Nah, saya tertarik itu dengan reaksi dari masyarakat global. Misalkan FIFA, UEFA itu dalam tayangan-tayangan Liga Eropa, terutama UEFA, itu ada bendera Ukraina di tayangan-tayangan televisi, karena kebetulan saya selalu menyaksikan tayangan langsung Liga Eropa. Lalu ada peace, no war. Padahal UEFA itu sangat sensitif terhadap isu-isu politik masuk dalam sepak bola. Kita tahu kalau ada orang pemain klub di Eropa yang kebetulan mungkin Muslim atau dari negara-negara Asia atau negara-negara Timur Tengah merayakan golnya lalu membuka kaos ada tulisan kampanye tentang Palestina, pro Palestina, biasanya dihukum, diberikan skorsing misalkan atau denda gitu. Begitu juga pernah Celtic itu salah satu klub di Skotlandia itu melakukan kampanye di stadionnya itu yang pro Palestina, langsung didenda oleh UEFA. Jadi seolah-olah kick politik out of football. Tapi begitu Rusia yang beraksi, dibiarkan masuk politik. Juga yang kedua adalah respon yang menurut saya juga agak mengejutkan, bukan agak mengejutkan bagi saya, yaitu bagaimana mereka menganggap apa yang Rusia lakukan ini adalah sebuah keganjilan, karena mereka seperti tidak pernah melihat negara atau sebuah kota negara Eropa yang beradab, mereka sebut begitu, dijatuhi bom, lalu ada pengungsi yang bermata biru, blonde, bahkan disebut agamanya Kristen, lari dari negaranya gitu. Mereka bahkan secara terang-terangan membandingkannya dengan Irak, dengan Afghanistan, dengan Suriah, dan menganggap ini suatu yang terjadi di Ukraina ini sesuatu yang bagi mereka tidak wajar, tidak layak, sementara yang sebelahnya layak gitu kan. Jadi kematian di sana itu tidak masalah, kematian di sini itu bermasalah kan gitu. Iya, ini bukan Ustaz. Melihat fenomena. Saya kira itulah, saya tadi kan dari awal bilang ada kemunafikan dalam apa yang dilakukan oleh Barat selama 17 hari ini, terlihat sekali. Itu bukan tidak tahu, tapi itu makin terlihat. Seperti yang tadi saya katakan, kalau sebuah negara dengan yang memiliki, yang berdaulat mensensor media-media sosial yang dianggap sebagai pemicu suatu gejolak politik, dikecam. Tapi sekarang justru raksasa-raksasa itu menghentikan layanannya di Rusia dalam rangka supaya Rusia tidak bisa menyebarkan versinya. Lalu ketika terjadi juga ini pertama, kedua, ketika terjadi kematian, pembunuhan dan jelas-jelasan jet-jet tempur NATO, Amerika menyerang negara di Timur Tengah, mereka bilang gratis, nyawa orang-orang ini tidak begitu penting, ya mati-matilah itu. Dan itu juga di Timur Tengah kan, dan tidak ada sesuatu yang terlihat dari reporternya, jurnalisnya, sebuah sentimen untuk menunjukkan empati yang besar. Ini semuanya kan kesalahan kamu juga kan gitu. Tapi ketika ini terjadi di Eropa, ini mengingatkan mereka tentang sejarah yang tidak terlalu lama, mereka tentang dan apa yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua di mana Pak Irman? Perang Dunia Kedua bukan di Garut, bukan di Timur Tengah, bukan di Timur Tengah. Perang Dunia Kedua, the bulk of it, artinya yang paling besar kematiannya, puluh juta orang mati ya di Eropa, dan itulah yang mereka takutkan. Karena ini tahun 90 kan di Balkan, perang Balkan juga besar juga. Besar, dan artinya kita akan melihat perang terbesar, perang dunia dalam konteks itu. Ini kekhawatiran minimal elit media mereka itu adalah jangan sampai kebuasan perang dunia kedua akan terlihat lagi di Eropa. Ketika orang ini, dunia dengan mudah sekarang bisa menyaksikan lewat media sosial kebuasan, kebuasan bangsa-bangsa ini gitu. Catatan sejarah ya, benua biru ini sering perang. Iya, tapi siapa yang baca sejarah? Ini kan eranya TikTok. Jadi seolah-olah yang eranya TikTok dan yang sering perang itu yang matanya coklat, rambutnya hitam,
ya yang teriak takbir. Saya kira ini yang mereka paling khawatirkan. Oleh sebab itu buru-buru ini semuanya disensor. Jadi Rusia itu tidak boleh punya akses, dan saya kira Ukraina pun akan mengarahkan bahwa ini adalah krisis kemanusiaan ya. Kalau kita lihat orang pada nyebrang dan lain sebagainya. Kalau ini sampai berlangsung, dan saya kira ada hukum perang yang tidak bisa diubah. Ada hukum perang yang tidak bisa diubah, yaitu makin lama perang itu makin tidak ada pemenangnya, dan makin tidak ada pemenangnya makin brutal perang itu, karena tidak jelas siapa pemenangnya. Maka masing-masing akan mengeluarkan seluruh amunisinya dan senjata pemusnah-musnahannya dan seterusnya, dan itu yang mereka khawatirkan. Nah, sekarang posisinya adalah saya kira itu yang sedang bergulir ke sana. Kita berharap ini segera berakhir, tapi akibat ulah mereka sendiri, dan saya kira ini yang disebut sebagai karma. Kalau dalam agama Islam kita percaya dengan sebab akibat. Anda menebar angin menuai badai. Anda sudah melakukan sekian banyak kejahatan dan mampu Anda tutupi kejahatan Anda di negara-negara Timur Tengah, ini sudah terbuka sekali. Ya Anda suatu saat akan ketemu musuhnya, Huckleberry Finn, rival Anda, Rusia, yang punya semua kemampuan. Saya kira sebagian orang itu mengira Rusia akan bisa seperti Iran atau bisa dengan mudah dijatuhkan. Itu imajinasi dan ilusi sebagian pemilik nuklir, pemilik persenjataan salah satu yang terkuat setelah Amerika. Nah, kalau tidak bisa dikatakan terkuat, kalau hitung-hitungan saya lihat itu hitung-hitungannya darat Rusia itu menang. Jumlah tank, jumlah prajurit itu lebih besar. Kemudian saya lihat laut juga, jumlah armada lautnya, militer angkatan lautnya lebih besar. Paling yang menang Amerika itu di angkatan udara. Tapi jangan salah, angkatan udara Amerika itu jauh. Dari sana dia harus ke sini. Sementara militer Rusia dengan angkatan udaranya, persenjataannya dia dari situ dekat, dan kemudian supply BBM-nya abundant, artinya sangat banyak. Jadi ini perang seperti saya bilang sangat berpotensi menjadi perang yang sangat berdarah pasca Perang Dunia Kedua. Nah, mereka yang selama ini mengatakan bahwa mereka lah pusat peradaban dan lain sebagainya akan ketahuan di era media sosial, di mana tampilan itu akan sangat grafik. Kita tidak menginginkan itu, tetapi pada akhirnya Anda akan meludahi muka Anda sendiri sekarang ketika Anda mengatakan bahwa orang-orang Timur Tengah, dan ini saya katakan juga kepada mereka yang ada di Indonesia, bahwa selama ini mereka mengatakan inilah makhluk-makhluk yang selalu berperang dan sebagainya. Jangan dilihat korban dong, jangan blame the victim. Selalu blame the victim. Kesalahan berpikir yang menyebabkan kita mencemooh, menyalahkan korban adalah hilangnya kompas moral dari dalam diri kita. Ketika kita sudah tidak punya kompas moral untuk menyatakan ini korban, dialah yang diagresi, dialah yang disasar, dialah yang dizalimi. Kita tidak bisa mengatakan itu, kita membela saja yang pemenang. Kali ini kita akan melihat tidak ada pemenang cepat. Dan ini berarti apa? Masing-masing akan mulai mengorbankan, ya, dan kita akan melihat peperangan yang bisa jadi sangat brutal. Harapannya tentu segera ya, segera perang berakhir dan tidak lagi dilanjutkan. Tapi kalau melihat cara Amerika dan NATO memperlakukan Rusia dan ketidakmungkinan Rusia untuk mundur minimal dari garis merah yang telah dia tetapkan, maka ini kemungkinan akan berlanjut. Ya, ada lagi juga ini media mereka tuh menyebut kalau dulu waktu Timur Tengah itu kalau yang Ukraina sekarang ini kan Ukraina krisis, refugee. Nah, tapi kalau ketika ada pengungsi dari Timur Tengah ke Eropa, itu disebutnya krisis buat negara yang didatangi, bukan misalkan bukan Afghanistan krisis atau mungkin Irak krisis gitu kan, tapi krisis buat, atau Suriah krisis, tapi krisis buat Jerman, krisis buat jadi krisis buat negara yang akan didatangi. Kalau di sekarang kan di Ukraina krisisnya itu krisis Ukraina, dan disebutnya refugee. Kalau mereka nyebut yang dari negara-negara Timur Tengah kan imigran. Ya. Tapi anyway, dan banyak kata-kata yang seperti itu yang memang sudah diciptakan ya. Jadi sudah standar media Barat yang sayangnya sudah mengalami degradasi luar biasa, yang menunjukkan bahwa
mereka itu memang menilai bangsa Eropa itu lebih tinggi daripada bangsa umumnya non Eropa, dan itu menurut saya akan terlihat ya, kemunafikan yang selama ini mereka cetuskan itu akan terlihat pada perang ini. Nah, tapi saya ingin menanyakan ini sedikit ini soal falasi. Jadi kalau kita mengajukan argumen bahwa Amerika juga begitu, itu Amerika waktu nyerang Irak Afghanistan, kita nggak sebut itu bukan apakah Bush juga tidak sama dengan Hitler? Berapa korbannya, ya kan? Itu kan sama-sama juga invasi. Amerika tidak evil? Ya. Tapi selalu dikatakan bahwa argumen kita ini disebut dengan falasi whataboutism. Jadi kita mengungkap standar ganda, double standar, hipokrisi, tapi disebut argumen kita ini whataboutism. Whataboutism juga saya selidiki itu juga memang awalnya dari media Amerika Serikat yang ingin melemahkan propaganda dari Rusia. Jadi Rusia kan selalu bilang, orang Rusia katanya selalu bilang kalau dia berbuat salah, dia bilang Amerika juga begitu. Makanya media Amerika bilang whataboutism. Jadi orang Rusia itu sukanya propaganda whataboutism. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu lah? Ya, meskipun saya bukan orang Rusia, ya kan, dan saya tidak dalam posisi ini, saya tidak bersalah. Nah, saya berhak dong mengungkap double standar Amerika dan Eropa gitu kan, dalam konteks Rusia dan Ukraina gitu. Ya saya kira gini kan, seperti tadi. Whataboutism itu falasi apa bukan itu saya? Nah, itu kan pertanyaan yang wajar. Artinya gini, kalau Anda punya sebuah standar, maka terapkan standar itu, standar moral itu kepada diri Anda dulu. Jadi istilahnya kan biasa kita bilang, bercerminlah pada dirimu sendiri, nasihatilah dirimu sebelum menasihati. Kan itu ajaran moral ya memang, artinya nasihati dirimu sebelum menasihati orang lain. Kemudian perlakukan orang lain seperti yang engkau ingin diperlakukan. Jadi itu kan kesetaraan kan, artinya. Nah, kenapa kamu begitu? Artinya orang akan bertanya, kamu kok emangnya kamu siapa kok mau membedakan diri? Jadi saya kira ada standar moral yang bisa dikatakan sebagai the golden rule of ethics, yaitu prinsip etika yang paling universal adalah perlakukan orang lain seperti yang kau ingin diperlakukan. Ketika kita tidak bisa nyata-nyata mengecam Israel atas invasinya 1948 lalu ke tanah Palestina, ya kita juga jangan mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina urusan tetangga lah. Kan sekarang kita sering bilang, ngapain sih kita ngurusin urusan Palestina sama Israel? Sama aja kalau gitu ya. Iya, jadi terapkanlah standar yang sama lah gitu. Tapi kenapa kita selalu melihat standar itu tidak pernah dipegang betulan gitu. Itu kalau yang buat salah itu Rusia atau musuh Barat, kalau yang buat agresi atau invasi itu Rusia atau musuh Barat yang lain, musuh Barat yang lain, itu sesuatu yang layak dibicarakan. Betul. Dan layak dikecam. Tapi kalau layak dibelejeti, layak dianalisis, layak diungkapkan terus-menerus di media. Nah, tapi kalau yang melakukan invasi itu teman-teman Barat atau Barat sendiri, ya tutup mata aja. Kan itu politik dan itu. Nggak boleh kita bicara politik. Dan nggak ada hubungannya sama Indonesia, nggak ada hubungannya sama bangsa kita. Oke. Kalau sekalinya tidak ada hubungannya, jangan bahas itu terus. Atau kalau kita bilang, kamu juga dulu invasi, kamu whataboutism. Kita mengungkapkan standar ganda mereka kan? Iya. Nah, saya kira itu makanya. Kita kan manusia kan fitrah keadilan kan. Lo mengecam Rusia kayak begini, lo kayak gimana gitu kan? Betul. Waktu lo dulu nyerang Afghanistan, nyerang Irak, kan sama aja. Gitu. Nah, bahkan sebagian kita dianggap whataboutism, falasi. Enggak. Malah sebagian memberikan justifikasi. Apakah justifikasi terorisme, justifikasi WMD dan lain sebagainya. Kemudian setelah terbukti semua itu tidak ada, bahkan si teroris ini ternyata teman dari sang penyerang dan diajak bersahabat dengan sang penyerang. Oke lah, itu politik. Oke. Kalau saya punya rumusan sederhana aja. Kalau engkau tidak mau membahas tentang Palestina, Israel, Suriah segala macam, oke, jangan bahas juga Ukraina, please. Dengan demikian kita impas. Dan saya kira itu sebabnya kenapa sebagian orang itu merasa terusik gitu loh dengan hegemoni yang mau diciptakan. Nah, kita kan tidak suka di hegemoni. Betapapun kita ini lemah,
kelemahan kita tidak mau kita akui dengan cara orang lain memperlemah kita kan gitu. Tidak mau kita bilang ya sudah kamu, saya lemah oleh sebab itu kamu citakin, kamu pukulin. Oh enggak dong, saya punya harga diri gitu saya kira. Ya. Oke, baik Seth. Terima kasih atas obrolannya tentang perang Rusia dan Ukraina. Semoga obrolan kita ini ada manfaatnya buat para pemirsa sekalian. Dan tentu saja kita berharap perang ini segera berakhir, segera ada negosiasi atau pembicaraan damai, dan pemicunya tadi NATO ini segeralah bertobat atau mengubarkan diri karena memang lebih banyak mudorotnya daripada raison d'être-nya sudah tidak ada. Ya, dan lebih banyak mudorotnya selama NATO berdiri itu daripada manfaatnya. Ya kan dulu orang bilang no action talk only, tapi giliran action ini malah menghancurkan negara orang. Ya kan? Enggak, giliran dia mau diserang, dia sekarang malah bicara doang, itu moral ya. Oke. Demikian para pemirsa sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.